Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia dengan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal, itulah yang menyertai kita senantiasa, juga dalam ibadah kita pagi hari ini. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu lagi tanggal 7 Februari tahun 2021. Luar biasa, Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Kita masuk di bulan yang baru, bulan Februari di tahun 2021. Luar biasa Allah yang kita sembah, Allah yang selalu sanggup menyertai kita, Allah yang selalu sanggup memberkati kita, bahkan Allah yang selalu sanggup menjaga melindungi kita dengan sempurna. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa menaikkan rasa syukur kita pada Allah yang sungguh kita banggakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan Yesus boleh satukan kami di hari ini dengan penuh sukacita ya Tuhan. Kami sangat bersyukur kasih Tuhan Yesus ada di setiap kami ya Tuhan. Walaupun kami tidak saling bertatap muka Tuhan, walaupun kami tidak ibadah dalam satu ruangan yang sama, kami menyebar ya Tuhan, kami ada di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami di dalam ibadah ini. Kami percaya kasih kemurahan Tuhan Yesus melimpah atas kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus selalu satukan kami semuanya, jemaat Gereja Kristus Bandung. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menikmati ibadah ini Tuhan, menikmati berkat-Mu melimpah di sepanjang ibadah ini ya Tuhan, menikmati sukacita, menikmati damai sejahtera, menikmati perubahan yang Tuhan Yesus berikan atas kami satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat menikmati rangkaian ibadah ini. Selamat menikmati berkat yang sungguh melimpah di sepanjang ibadah ini. Sampai bertemu lagi minggu depan dengan sukacita yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Yesus pasti menang. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat satu bagian dari firman Tuhan yang menuntun perjalanan kita di dalam kita mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita terus berdoa kepada Tuhan supaya COVID-19 boleh berlalu dari muka bumi ini, juga dari Indonesia, supaya kita boleh beribadah secara offline. Tetapi walaupun demikian, saya percaya kita diberikan Tuhan semangat untuk menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan anugerahkan itu buat kita semua. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 13 dengan tema jangan menjadi batu sandungan. Saya akan baca firman Tuhan dari ayat 4 sampai dengan 9 saja. Demikian firman Tuhan. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang tenang dan berikanlah kami boleh berkat yang dari Tuhan. Baik hamba-Mu yang Tuhan izinkan menyampaikan firman Tuhan ini, demikian juga dengan jemaat dan semua yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi-Mu-lah segala hormat dan kemuliaan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu hari terdengar berita ada seorang pendeta yang bunuh diri. Peristiwa itu menjadi perbincangan banyak orang, termasuk juga di kalangan para hamba-hamba Tuhan. Dan ada yang berkata bahwa Bapak Pendeta ini menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Pendapat demi pendapat bermunculan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Batu sandungan di dalam pembacaan kita, karena batu sandungan itu banyak penjelasan-penjelasan ya, tetapi itu sebabnya di dalam pembacaan kita adalah sesuatu yang dimiliki seseorang, yaitu tentang makan dan makanan yang membuat orang jauh dari Tuhan, yang membuat orang iman percayanya kepada Tuhan menjadi luntur. Itu kira-kira Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jemaat di Korintus terdiri dari berbagai latar belakang, suku bangsa. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada bangsa-bangsa lain. Terdiri dari suku-suku bangsa yang mempunyai kebiasaan, yang mempunyai adat istiadat masing-masing. Dan itu terbawa di dalam jemaat. Masing-masing kebiasaan ini dibawa di dalam persekutuan jemaat di Korintus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rupanya kebiasaan yang dibawa oleh satu suku
dalam jemaat, termasuk soal makan dan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, menjadi persoalan, menjadi polemik di dalam persekutuan jemaat di jemaat di Korintus. Nah, Paulus mendengar itu, mengetahui itu, dan dia memberikan tanggapan-tanggapan yang jitu supaya jemaat itu boleh terhindar dari perpecahan. Nah, poin yang pertama yang saya lihat dari Paulus adalah dia berkata hanya ada satu Allah. Ayat 4 kita baca ya. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Dia katakan hanya ada satu Allah. Paulus melanjutkan, tidak ada berhala di dalam dunia ini. Jadi, buat apa itu menjadi persoalan buat kita? Karena hanya ada satu Allah dan tidak ada berhala. Jelas sekali dikatakan oleh Paulus bahwa tidak ada berhala, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau ada orang mempersembahkan daging kepada berhala, ya berhala nggak ada. Paulus bilang berhala tidak ada. Yang kedua yang saya lihat dari penjelasan, ya dari yang dikatakan oleh Paulus, kalau orang mempersembahkan daging kepada berhala, dan ternyata berhala itu tidak ada. Loh, ada apa pengaruhnya? Enggak ada yang terjadi dengan daging itu. Daging itu tetap daging. Tidak ada perubahan apa-apa dengan daging itu. Pada waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya teringat dengan apa yang dilakukan oleh orang tua saya. Saya waktu itu masih kecil, ya kurang lebih kelas 4, kelas 5 SD ya. Ada satu kebiasaan yang saya perhatikan yang dilakukan oleh orang tua saya. Kalau orang tua saya menyembelih hewan peliharanya, saya berikan contoh ayam, maka orang tua saya suka menyisihkan atau dengan sengaja menyisihkan daging-daging tertentu dan setelah itu dibawa ke kamar. Dan selama daging itu ada di kamar, kami tidak boleh masuk ke dalam kamar itu sampai ada sinyal bahwa daging itu boleh diambil. Dan pada saat diambil daging itu, oke, kami boleh memakannya. Saya dengar cerita bahwa daging yang dipisahkan itu adalah bagian-bagian dari ayam peliharaan yang disukai oleh nenek moyang atau kakek nenek saya. Tetapi setelahnya kami makan. Beda lagi dengan cerita abang saya yang almarhum. Saya sudah pernah juga cerita di gereja, di mana pada saat Imlek, mau mendekati Imlek sekarang ini ya, orang-orang Tionghoa di kampung kami mempersembahkan persembahan ke kuburan, membawa makanan-makanan yang enak-enak. Abang saya yang nakal pada waktu itu, Bapak Ibu, dia cerita, kalau sudah waktu seperti itu, udahlah kami tunggu-tunggu. Kami nyumput di satu tempat yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Dan pada saat orang-orang yang mempersembahkan itu sudah pergi dan kami yakinkan bahwa mereka tidak melihat, maka buru-burulah kami ambil makanan itu dan kami makan dengan lezatnya. Mereka yang mempersembahkan tidak mau memakan persembahan itu. Tapi puji Tuhan, saudara yang kekasih, apa yang dialami oleh orang tua saya klarifikasi pada waktu saya sudah diberikan Tuhan waktu bagi saya oleh anugerah Tuhan. Saya coba sharingkan dengan ibu, dengan orang tua saya
supaya jangan menduakan Tuhan, tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang saya tahu, orang tua saya tidak lakukan itu kembali. Nah, dari cerita yang tadi, maksud saya begini. Ada orang yang mempersembahkan persembahan kepada berhala, tetapi setelahnya bisa dimakan. Ada orang yang mempersembahkan kepada berhala, dan mereka tidak mau lagi makan dari makanan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus menjelaskan ini kepada jemaat di Korintus tentang makanan dan memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dan dia katakan berhala enggak ada. Enggak jadi masalah. Apakah Anda mau makan makanan itu atau tidak mau makannya? Enggak ada masalah. Karena apa? Berhala enggak ada. Hanya ada satu Tuhan. Poin yang kedua yang dikatakan oleh Paulus adalah jadilah berkat buat orang lain. Jadilah berkat untuk banyak orang. Saya baca ayat 13. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Nah, Paulus menjelaskan bahwa kalau makanan menjadi batu sandungan, dia katakan, ngapain kita memakannya? Karena apa? Paulus berkata, kita dipanggil untuk menjadi berkat buat banyak orang. Jadi kalau makanan yang kita makan menjadi batu sandungan, udahlah berhenti aja untuk memakannya. Bagian yang lain, apapun yang ada pada kita yang membuat orang tersandung, apakah itu makanan, apakah itu kebiasaan, apakah karakter kita, Paulus berkata, tinggalkan. Karena apa? Jadilah berkat buat orang lain. Loh, kalau makanan yang menjadi menjadi penghalang, ya, kita menjadi berkat buat orang lain, mengapa kita harus pertahankan makanan? Masih bisa makan yang lain. Tetapi Paulus mau menyatakan di sini, dia tidak berbicara apakah bisa memakannya atau tidak bisa memakannya, karena dia sudah landasi terlebih dahulu. Berhala tidak ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini tidak berkata kepada kita bahwa iblis atau setan tidak ada. Berhala tidak ada. Kalau ada orang menganggap bahwa ada berhala, itu adalah siasat si iblis. Itu adalah strategi setan. Ya kan? Pada hakikatnya, berhala ada. Apa sih artinya berhala? Berhala adalah sesuatu atau figur yang kita percayai menyamai Allah. Paulus berkata enggak ada. Hanya ada satu Allah. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Poin yang ketiga yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Allah mengutus saudara. Allah mengutus saya ke dalam dunia untuk menjadi berkat buat banyak orang. Setuju ya? Sering sekali, dan ini menjadi firman Tuhan yang tidak pernah kita lupakan, Matius pasal 28. Mari kita lihat Bapak Ibu, Matius pasal 28, lebih baik saya baca buat kita supaya lebih jelas. Firman Tuhan ini berkata, Matius pasal 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu
menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus mengutus kita jadi berkat bagi dunia. Saya coba lihat firman Tuhan ini. Di dalam firman Tuhan ini tidak ada kata, maukah engkau kuutus? Maukah engkau menjadi berkat? Enggak ada Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan ini dengan tegas berkata, Allah mengutus murid-murid, Allah mengutus kita untuk menjadi berkat buat dunia ini. Bukan menjadi batu sandungan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan menjadi halangan buat orang untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi Allah mengutus kita supaya kita jadi berkat. Itu sebabnya karakter kita diubah oleh Tuhan. Pola pikir kita diubah oleh Tuhan. Segala sesuatu diubah oleh Tuhan. Karena Allah mau kita menjadi berkat buat orang lain. Dan kalau Tuhan mengutus kita jadi berkat buat orang lain, karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan kuasa kasih-Nya kepada kita. Saya sangat terpesona berulang-ulang membaca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes, surat Yohanes ya. 1 Yohanes pasal 1, saya baca buat kita mulai dari ayat pertama. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Kalau Allah mengutus kita ke dalam dunia ini, karena Allah sudah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Memang kita tidak punya pengalaman seperti pengalaman Yohanes yang melihat sendiri dengan mata kepala tentang Yesus Kristus yang hidup itu. Tetapi kita diberikan mata rohani, ya kan? Mata rohani percaya bahwa memang Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang rela mati untuk menebus saudara, untuk menebus saya dari semua pelanggaran kita, yang mengubah hidup kita dan mengubah kutuk menjadi berkat buat kita, dan yang memberikan masa depan yang penuh harapan kepada kita. Dan itulah yang kita beritakan kepada orang lain. Bukan kepintaran kita berbicara, bukan kemampuan kita berpikir, bukan hal-hal yang luar biasa dari kita, tetapi apa yang luar biasa daripada Tuhan, itulah yang kita beritakan kepada orang. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak lagi menjadi batu sandungan. Karakter kita, pola kehidupan kita, apa yang kita makan atau apapun yang ada pada kita, tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Oleh karena itu mari kita rela dirubah oleh Tuhan. Program yang kita buat di Gereja Kristus Bandung, ya, living in God's planning, hidup dalam rencana Tuhan. Dan salah satu di dalam bagiannya adalah supaya karakter kita dirubah dari hari ke hari, bukan oleh kekuatan kita, tetapi oleh karena kita terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan kuasa Tuhan itulah yang merubah kita.
Terkadang kita kagum dan rela cara karya Tuhan buat kita, bukan? Kita memandang ke belakang dan kita melihat ke depan. Kita bilang, yes, Engkau luar biasa Tuhan. Karena itu, terpujilah Engkau, Allah dan Tuhan kami. Dan kami siap dan kami dipanggil oleh Tuhan. Bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hidup kami ini tidak percuma. Kami tidak menjadi batu sandungan. Tetapi kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Dan kami tahu Tuhan Yesus, kami tidak mampu melakukan itu. Tetapi Tuhan yang memampukan kami. Oleh karena itu kami rindu terus bersekutu dengan Engkau. Karena kami tahu persekutuan kami dengan Tuhan akan memampukan kami, akan merubah kami. Tidak lagi menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu yang mengalami kesulitan di dalam berbagai bidang kehidupan oleh karena COVID. Ada yang mengalami kemunduran dalam ekonomi. Tuhan Yesus, kami berseru kepada-Mu, Tuhan yang memberikan jalan keluar, memulihkan setiap ekonomi Tuhan Yesus. Kalau ada yang mengalami hubungan yang renggang, baik itu sesama suami istri dengan anak atau sesama, Tuhan juga boleh pulihkan. Dalam segala hal, bidang kehidupan Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya yang menjadi pengharapan kami. Berdoa juga Tuhan untuk COVID-19. Bapa di surga, Tuhan yang memampukan, memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden, para menteri, pembantu Bapak Presiden, dari pusat sampai ke daerah. Tuhan terus memberikan sinergi untuk boleh mengatasi dampak dari COVID ini. Dan kami bangsa Indonesia boleh maju dan semakin maju. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Tuhan yang memberikan pengharapan kepada kami. Dan Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama Yesus pasti menang. Tuhan berkati.
Mari kita bawa persembahan kita dan perpuluhan kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkaulah yang menganugerahkan berkat buat kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini adalah anugerah Tuhan. Karena hidup ini adalah milik-Mu. Dan kalau kami boleh membawa persembahan persepuluhan kami kepada Engkau Tuhan Yesus, itu adalah anugerah Tuhan buat kami karena Engkau adalah sumber berkat buat kami. Terimalah Tuhan Yesus persembahan persepuluhan kami yang kami bawa dengan sukacita dan iman, dan juga persembahan sukarela kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita jalani hari-hari kita dengan satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang setia menyertai kita dan memberikan berkat-Nya buat kita. Terimalah berkat yang asalnya daripada Tuhan. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.